ketika seseorang itu wara, maka dia akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan yang tidak diduga sebelumnya. Seperti Syekh Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri atau Maula Arash. Suatu waktu ada satu orang datang kepada Syekh Bakar bin Salim. Ketika datang kepada beliau ingin berobat, maka kata beliau, datanglah pada muridku Syekh Abdurrahman bin Syekh. Ketika dia itu datang ke Teris, ya, tempat beliau itu tinggal, dia tanya kepada orang-orang sekitar, di mana tempatnya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh. Sampai dia ke rumahnya yang ditunjuk seperti yang disifatkan oleh orang yang ditanya itu. Maka kemudian dia mendapati satu orang di rumah yang telah disifati oleh orang-orang yang dia tanya sebelumnya, di mana rumahnya Habib Abdurrahman bin Syekh. Ternyata di situ ada rumah dan ada ladangnya. Ada satu orang yang kerja di ladang itu. Dia tanya, di mana rumahnya Habib Abdurrahman bin Syekh? Oh, di situ nanti saya antar. Tunggu ya, gitu. Hanya dia kerja sampai selesai, baru kemudian dibawa ke rumahnya. Setelah dibawa ke rumahnya, dia masuk ke dalam, dia masuk ke belakang, ya, ke belakang, dia nggak tahu. Kemudian setelah dia itu berbenah diri, mandi dan sebagainya, ditemuinya orang ini. Ternyata beliau ini Abdurrahman bin Syekh, gitu, yang tadi bertani tadi. Lalu dia bilang, aku kesini disuruh oleh gurumu karena aku punya penyakit. Akhirnya kata dia, coba kamu pergi ke ladang tuh, ambil kolnya itu, buah bunga kol itu ya, dimakan. Begitu dimakan sampai habis satu kol itu, akhirnya apa, dia sakit perut. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi. Begitu dia ke kamar mandi, keluar semua penyakitnya. Karena pemakanan yang halal. Jadi begitu masuk jadi obat, akhirnya keluar semua penyakit. Sembuh dalam waktu sekejap, sembuh penyakitnya. Akhirnya dia senang, gembira, bahagia. Sebagai tanda terima kasihnya, dia berikan satu bongkah emas. Dia orang kaya. Terus satu bongkah kan seperti batu besar kayak gitu. Entah berapa kilo itu, 1/4 atau setengah kilo atau 1 kilo, kasihkan sebagai hadiah. Akhirnya kata Habib Abdurrahman bin Syekh, bawa ini hadiahmu, kamu bagikan pada orang yang lebih perlu daripada saya nggak perlu. Akhirnya kata dia, ini emas ini, enggak lihat saya nggak perlu. Tetap dipaksa, dia pengen Habib Abdurrahman itu menerima. Akhirnya mata daripada tamu tersebut diusap yang begini. Begitu diusap, kamu lihat gunung itu, ternyata gunungnya berubah jadi emas. Kalau aku mau, tinggal aku ambil. Aku tidak mau, bawa emasmu ini, bagikan pada para fuqara masakin. Akhirnya baru dia itu mau mengambil kembali emasnya itu. Di saat itulah dia berkata begini, mohon maaf guru, Habib, Imam, saya sangat tahu karomahmu dan sebagainya. Cuma saya ada sesuatu yang mengganjal dari mulai tadi. Apa itu? Kamu ketika saya datang itu dari mulai semenjak sebelum duhur sampai asar. Baru kamu selesai, baru kamu bawa ke rumahmu. Berarti kamu nggak sholat duhur. Apakah benar sangkaanku? Kata dia. Dia minta maaf gitu kan. Dia pengen tahu kan, daripada nanti unak-unak di hati, dia ungkapkan. Akhirnya kata beliau, oh itu yang bikin kamu itu bingung. Iya, coba lihat kamar mandi itu ada berapa. Jadi disediakan di tempat tamu itu kamar mandi banyak memang, karena biasanya setelah makan, akhirnya dia sakit perut masuk kamar mandi, biar nggak ngantri, dibikin kamar mandi. Ada berapa kamar mandi itu? Dihitung sama dia ada 9. Ya sudah, sekarang kau pergi, itu kan ketutup semua itu kamar mandi, buka satu-satu. Akhirnya dibuka satu ada Abdurrahman, dibuka satunya lagi ada Abdurrahman, dibuka lagi satunya ada Abdurrahman, dibuka lagi satunya Abdurrahman, menjauh ada semuanya Abdurrahman. Kata beliau, kalau semua satu yang bertani yang 9 sholat cukup enggak? Nah, itu seorang wali ya. Nah,
dia itu karomahnya. Kenapa? Karena dia itu menjauh daripada hal-hal yang diharamkan.